Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dengan berkembangnya sains dan teknologi, dengan berkembangnya budaya, mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan dunia internasional. Nah, dalam berinteraksi dengan dunia internasional, budaya manca tentunya akan terjadi semacam percampuran atau akulturasi atau adanya serapan. Nah, ini untuk kegiatan kita hari ini, kita akan ngobrol santai, kita coba pilah-pilah dengan tema apa? Kalau kita punya bahasa sendiri, kenapa kita harus memakai bahasa orang lain, memakai bahasa bangsa lain? Apalagi ketika kita memakai atau menyerap, mengambil bahasa bangsa lain tadi dengan cara mendowngrade atau merendahkan bahasa kita sendiri. Ini sangat kita sayangkan. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol dengan ini tema ini termotivasi atau ide ini berawal dari apa yang dilakukan oleh Mas Tommy Sahrial dari Jakarta. Mas Tommy Sahrial ini salah satu anggota kita di grup organisasi kita, membuat list. Ini bahasa yang kadang-kala kita pakai, padahal kita punya bahasa sendiri. Akhirnya anggota yang lain saya lihat juga ikut-ikutan ngisi. Nah, ternyata idenya Mas Tommy Sahrial ini bagus juga ini. Sehingga kita akan coba istilahnya ngobrol-ngobrol, kita pilah-pilah bahasa yang selama ini sudah kita pakai ini bahasa serapan dari bahasa bangsa lain, lah kita punya atau tidak gitu loh. Kalau kita nggak punya, oh ya nggak apa-apa, wong kita nggak punya kok. Tapi kalau kita punya, ngapain kita pakai bahasa bangsa lain? Kenapa kita tidak pakai bahasa bangsa sendiri? Apalagi malah kita demi mengunggulkan bahasa bangsa lain tadi, bahasa kita, bahasa leluhur kita rendahkan. Ini yang kita sayangkan ini. Nah, ini Mas Tommy Sahrial ini kan kebetulan di grup Rakat Prasaja 2 ini, satu grup dengan Mas Bakti Sugiono. Kalau Mas Anton ini di grup Rakat Prasaja 1, jadi nggak tahu ini. Nah, ini saya ingin mulai dari Mas Bakti Sugiono ini, kira-kira bahasa apa saja yang selama ini sudah kita pakai dan itu kira-kira kita punya nggak gitu loh. Nah, kalau kita punya ngapain gitu loh, harus pakai bahasa serapan bangsa lain. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Nah, ini kebetulan Mas Bakti Sugiono ini kan teknisi yang biasanya menservis terkait dengan HP atau komponen-komponen elektronik ya. Jadi memang ada istilah-istilah yang memang tidak bisa di-Indonesiakan atau tidak bisa dijawakan. Coba Mas Bakti Sugiono kita Mas. Kembali apa yang jadi pendapat kami ini bukan bermaksud anti terhadap bahasa serapan, bukan. Cuma kita bisa memilah, ya kan. Coro Jawane gegayuh milang kori. Jadi begini, sering kita menyerap bahasa itu bukan pada tempatnya. Contoh ya bahasa sehari-hari yang kita pakai. Kalau mungkin di bahasa leluhur kita ini masih relevan, kenapa nggak kita pakai bahasa leluhur kita? Iya. Dan itu jati diri kita. Itu kan jadi termasuk jati diri. Nah, ya kita ambil contoh yang sederhana seperti ada kata umi, abah. Padahal di dalam bahasa kita sendiri, leluhur kita sudah ada. Ya kan? Bahkan ya mohon maaf, kadang-kadang bahasa-bahasa yang sepele, kenapa harus sampai nyerap? Nah, kecuali bahasa itu memang tidak sulit untuk dijabarkan, ya kan?
seperti contoh seperti bahasa komponen seperti transistor, ya kan, kapasitor dan seketurunannya. Ada yang nyebut kapasitor milar, keramik. Nah, ini kan kesulitan untuk dijabarkan dalam bahasa leluhur. Nah, kita menyerap itu ya masih dalam batas kewajaran. Karena bahasa kita tidak ada itu gitu. Ya memang nggak ada. Ya, kosakata itu tidak ada. Kosakata itu tidak ada. Apalagi sampai tingkatan yang lebih rumit lagi gitu. Nah, cuma kalau sampai kita menyerap sesuatu bahasa itu akhirnya menggeser jati diri dari bahasa leluhur kita. Nah, ini sangat tidak etis. Itu berarti penghinaan ya, atau pengkhianatan pada leluhur ya. Ya, termasuk bisa dikatakan begitu secara kategorinya. Contoh, ada sebagian bahasa-bahasa serapan itu sampai masuk ke bahasa sastra leluhur kita. Ya kan? Nah, kalau masalah mungkin bahasa sastra, mungkin Romo Trimo kan lebih memahami. Nah, apa sing diarani sanepan, unen-unen, onto wicono. Nah, jadi mari kita sekarang ini memupuk kesadaran kita, mulai menggali lagi, ya kan? Mana yang pantas diserap, mana yang tidak, gitu. Mana yang harus kita adopsi, mana yang tidak boleh diadopsi, gitu. Sebabnya ini menyangkut apa ya? Ciri khas, jati diri. National character building. Iya. Nah, kita lihat. Seperti Cina bahkan dia punya bahasanya sendiri dalam istilah-istilah teknik. Dan dia tidak perlu menyerap secara 100% bahasa asing. Malah dia mengembangkan bahasa leluhurnya sendiri. Dan di Cina itu sulit untuk ditemukan huruf Latin malah di sana. Iya, betul sekali. Ya kan? Bahkan kalau kita membaca skemanya barang-barang elektronik Cina, kalau kita tidak ada bantuan translate, wah susah sekali. Nah, sekian ini apa istilahnya pendapat saya dari Romo. Nah, mungkin Romo bisa menambahkan lebih lengkap lagi, terutama masalah apa ya, bahasa-bahasa serapan yang bukan pada tempatnya. Nah, silahkan. Terima kasih Mas Bakti Sugiono. Mas Anton, ada yang disampaikan? Menurut saya bangsa kita lah yang paling banyak mempunyai bahasa. Yang berarti yang resapan dari bahasa asing itu mungkin sedikit sekali yang masuk ke sini. Yang dari penelitian saya, awal dari ada bahasa itu dari mana? Maksudnya katanya kan ada kepercayaan yang ada awal dari kata tu. Nah, itu saya kurang tahu apa itu. Ada tu, ratu, apa gitu. Itu mohon pengarahnya, Romo. Terima kasih Mas Anton. Jadi kalau apa yang disampaikan Mas Bakti Sugiono tadi, beri contoh mamanya, kenapa kita harus memakai kata umi dan abi ya, sementara kita punya istilah itu bopo biung, ya. Terus kita punya ya minimal bapak ibu, kita punya romo, ya. Romo ibu, bopo biung, romo ibu, ya. Ini kan kalau kita sudah punya bahasa sendiri, kenapa harus kita memakai bahasa bangsa lain yang toh artinya sama. Bahkan ini ada cerita lucu, dan ini cerita nyata gitu. Tapi karena tujuan kita bukan ingin menghina orang lain, ini nama saya sembunyikan. Ada seseorang ini memaksa keluarganya memanggil dirinya itu dan memanggil suaminya itu dengan sebutan umi dan abah. Nah, pada suatu saat ya, keluarga dari si suami tadi ini dari Jogja sana, ini telepon mau mengabarkan kalau
orang tuanya itu sakit, bapaknya itu sakit. Keluarganya telepon, di telepon tadi dia tanya, Kang, Pak orang sana kan manggilnya Kang gitu. Kalau Mas ya, namanya saya sembunyikan. Kang A, mamnya, ada enggak gitu. Nah dari si istri tadi sama keluarga selalu menjawab enggak ada. Padahal ini orang tuanya sakit. Sampai akhirnya adiknya, ya namanya anak muda ini kan istilahnya itu emosinya tinggi gitu loh. Ini dikabari bapak sakit kok, selalu telepon dibilang enggak ada. Terus dia telepon sambil marah-marah. Akhirnya dari keluarga istri tadi ini bilang, kalau Kang ini enggak ada, adanya Abah ini. Nah, ini kan ngeri tuh ini. Loh, mau mengabari orang tuanya sakit aja, dan orang tuanya dan keluarganya itu dipaksa supaya memanggil si A ini menjadi dengan panggilan Abah. Hanya karena kedua pasangan ini sudah melaksanakan ibadah agama tertentu. Di sini saya tidak mengkritisi agama orang tersebut, tapi mengkritisi perilakunya itu. Kenapa orang lain dipaksa untuk memanggil dia dan suaminya menjadi Umi dan Abah? Kalau kalau orang lain tadi tidak manggil Umi dan Abah, dia nggak mau. Bahkan dari keluarga si suami, termasuk bapak ibunya si suami ini suruh manggil anaknya juga Abah. Dan itu telinga saya sendiri dengar loh. Sampai ibunya nanya, Abah ini kemana? Abah ini nanti. Loh, itu anaknya laki-laki loh. Ini kan ngeri ini. Saya waktu dengar itu saya secara nggak langsung tuh air mata saya meleleh. Loh, ini ibunya loh. Suruh manggil anak laki-lakinya dengan sebutan Abah. Inilah kita salah satu kehilangan jati diri kita gitu. Nah kalau di tempat kami ya non saya manggil anak saya ya tetap tole, ya. Walaupun taruhlah anak saya tadi punya jabatan atau apa loh, itu walaupun punya jabatan itu tetap anak saya kok. Ini salah satu penyimpangan yang ada. Kalau kita punya bahasa sendiri, kenapa harus kita pakai bahasa bangsa lain? Bahkan cenderung kadang-kala malah merendahkan tata krama, merendahkan etika, merendahkan budaya kita sendiri. Apa yang dicari? Apa janji fata morgana? Apa yang dicari? Terus barangkali ini Mas Bakti Sugiono coba buka di grup itu yang disusun oleh Mas Tommy Sahrial itu apa saja itu sebenarnya ide bagus itu. Contoh mamanya beberapa kami juga prihatin ya, banyak sekali para sastrawan kita, para pelaku seni kita, terutama mocopat, itu seringkali ketika menyusun tembang mocopat ini selalu diselipi dengan bahasa-bahasa bangsa lain, walaupun sebenarnya bahasa kita ada. Salah satu contoh, tanpa kita sadari kita memakai nama asmo, kata asmo. Loh, kita itu punya nami, ya. Nami itu bahasa kita, nomo bahasa kita, sehingga ada dosonomo. Terus jeneng, aran, jejuluk. Loh, kita punya itu, kenapa harus kita pakai nama asmo? Oh, panjenengan asmone sinten.
Kalau kita punya bahasa sendiri, kenapa kita harus memakai bahasa bangsa lain? Terus ada lagi, sebagai contoh, mamanya kalau di video kita yang lain itu kan, kalau kita siam jangan ngaku puasa. Bahkan selama ini orang Jawa sangat menyedihkan ini, orang-orang yang ngaku-ngaku Jawa tapi malah belum Jawa. Kenapa? Karena bahasa siam seolah-olah dijadikan bahasa krominggil dari bahasa poso. Bahasa Jawa malah di-downgrade, direndahkan. Katanya poso itu bahasa ngoko, krominggile siam. Padahal siam ini bukan bahasa Jawa, ini bahasa Arab. Dan antara poso dan siam itu berbeda maknanya, berbeda prakteknya. Karena siam dari kata sawama artinya menahan, sementara poso itu dari kata upa dan wasa artinya menyeimbangkan dan mengendalikan. Maknanya berbeda, prakteknya berbeda. Ini yang menjadikan kita kadang prihatin. Kita udah punya bahasa sendiri, kenapa kita memakai bahasa bangsa lain? Bahkan terkesan kadangkala merendahkan bahasa kita sendiri. Kita tidak anti pada orang yang memakai bahasa serapan bangsa lain, tidak, karena memang budaya itu dinamis dan selalu berinteraksi dengan dunia luar. Kalau kita tidak mau berinteraksi dengan dunia luar, ya kita menjadi primitif. Kita nggak perlu itu. Tapi sepanjang kita punya sendiri, ya ngapain kita pinjam milik orang lain? Contoh lagi, umpamanya ikhlas. Ikhlas juga dari bahasa Arab. Kita punya apa? Rilo legowo. Punya kata rilo, rela. Ya. Rilo itu kan ikhlas, legowo malah menandaskan. Rilo legowo itu menandaskan, tidak tulus. Nah, kalau tulus ini bahasa apa ya? Coba kita cari, Mas Anton. Kan orang kadang-kadang mengatakan tulus ikhlas. Nah, ikhlas itu bahasa Arab. Nah, nggak tahu tulusnya itu bahasa apa. Bahasa Arab atau bukan. Kalau bahasa Jawanya dari ikhlas apa? Rilo. Kalau kerelaannya sangat mendasar atau mendalam, rilo legowo. Nah, coba kita nggak sambil ngobrol, kira-kira bahasa apa yang sekiranya ini seolah-olah sudah menjadi bahasa kita, ini sebenarnya bukan bahasa kita. Apa Mas Bakti ada ya. Saya sempat mempertanyakan asal-usul serapan bahasa salah satu kata ya. Yeah. Tanpa sadar kita mengucapkan syukur. Syukur. Nah, syukur. Syukur ini dari bahasa Arab. Nah, di bahasa Jawa juga ada syukur, tapi artinya bertolak belakang. Kalau syukur dalam bahasa Arab artinya apa? Matur nuwun, terima kasih. Bentuk rasa terima kasih kan syukur itu. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tapi kalau syukur dalam bahasa Jawa itu kan semacam penghakiman. Sebagai contoh, ada orang yang perilakunya kakean polah gitu ya, pencilaan, terus dia jatuh. Oh syukur, kakean polah, akhirnya tiba. Syukur tuh malah semacam apa ya, penghakiman ya apa? Kata syukur lebih, saya itu kan waktu kecil sering mendengar ya kuapok kowe syukur kowe ini bertolak belakang gitu loh. Jadi syukur dalam bahasa Arab adalah bentuk rasa terima kasih, syukur dalam bahasa Jawa adalah bentuk penghakiman. Misalnya ngapokke gitu loh, ejaan ya, bentuk efek jerah juga efek iya, jerah, ejaan. Kakean pola syukur karo. Ada lagi Mas Bakti, kita coba ngobrol santai aja. Jadi ada Mas Bakti, Mas Anton, ingat bahasa apa, terus kita cari ini bahasa serapan atau bukan. Kalau bahasa serapan kita punya nggak bahasa itu? Nah, ini bahkan sampai masuk KBB. Yeah. Mustahil. Ya. Mustahil itu juga bahasa Arab. Nah,
Padahal padanannya dalam bahasa Indonesia ada kan? Iya. Ya kan? Kalau dalam bahasa Jawa Romo apa? Mustahil kan sesuatu yang tidak mungkin. Istilahnya dalam bahasa Jawa orang ono jamae. Sesuatu yang tidak mungkin. Atau mustahil bahasa Jawane ya ora mungkin. Ya orang mungkin atau bahasa lain barangkali ya. Coba kita ngobrol santai aja. Apalagi bahasa Mas Bakti. Kalau bahasa kalender namanya akad, ngat. Ya, itu sering sekali itu disebutkan. Ya, baru ingat ya. Barangkali bahkan kadang-kadang desa-desa itu ngomong kayak lo minggu nek wong Jawa ngarani ku ngat. Sampai akhirnya anak-anaknya yang lahir lahir minggu itu diberi nama ngatimin, ngatinah, ngatijo, ngatemin. Padahal ngat itu bahasa Arab dari kata ahad. Bahasa Jawanya apa? Radite. Ya kamu ya. Jelas sekali ini. Ya. Nah, bagi orang yang lungone kurang adoh, meleke kurang bengi, seringkali mengatakan, "Loh, itu kan bahasa India." Oh, India malah enggak kenal itu kok malah. Itu adalah bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Dalam berbagai penelitian malah bahasa Sanskerta induknya adalah bahasa Jawa malah awalnya. Ya. Apalagi nah ini kita sering mendengar Romo ya. Bahasa ini sesungguhnya serapannya ini dari mana? Sering kan kita ya di tulisan tertentu kalau ditulis itu DZAT bacanya zat. Nah ini kan seperti simpang siur. Penggunaan kata zat ini kalau kata zat di biologi kan sudah jelas. Nah sementara zat yang ini apa pemaknaannya? Dan itu apa memang serapan itu apa memang itu bahasa asing atau memang sudah ada ketika bahasa Indonesia itu juga sudah mulai digunakan? Itu. Kalau kata zat itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan ditemukan bahasa dalam ilmu biologi. Dan zat ini untuk menggambarkan sesuatu yang kecil. Seperti semacam molekul gitu ya. Nah, cairan yang sesuatu yang terkecil gitu zat ya. Kalau di dalam bahasa Jawa itu kan tidak ada. Yang ada kalau untuk menggambarkan sesuatu yang intisari, ini adalah intisari sendiri bahasa Jawa ya. Jadi zat barangkali bisa dikatakan intisari. Atau bahasa lain orang menyebutnya adalah anasir. Lebih cocok anasir ya Romo ya. Barangkali tergantung bahasanya. Karena ketika kita bicara kosakata bahasa Jawa itu sangat banyak gitu. Tergantung orang Jawa mengatakan ada istilah dosonomo. Dosonomo ini dari kata doso dari dikatakan 10. Tapi kadang-kadang bahkan lebih dari 10. Nomo ya nomo. Jadi ada banyak nama tapi satu esensinya. Sebagai contoh, dosonomo itu bisa benda, bisa orang. Kalau di dalam pewayangan yang dimaksud dosonomo namanya Permadi, Yo Arjuno, Yo Bambang Kumbang Ali-ali ya, Permadi, Janoko, Arjuno, Kumbang Ali-ali, Prabu Katiri. Ini kan satu sosok. Ini namanya dosonomo. Dan juga dosonomo selain nama orang juga pada benda. Sebagai contoh namanya perbedaannya nanti adalah pemakaian di dalam cengkoroaning boso atau undo-uso ing boso. Sebagai contoh namanya cikalan, klopo, cikalan, kerambil, klopo. Ini kan sama. Terus namanya bahasa lain yang menjadi dosonomo
apa istilahnya mulai dari arit, terus apa puding, mirip-mirip tapi sebenarnya bedanya beda ya dia, sama-sama senjata tajam. Nah, atau ada lagi Mas Bakti Sugiono. Nah ini kadang bahasa apa lagi? Simpang Siur, saya sering ada penanggalan itu ada tertulis di situ seperti lakir, jumadi lakir. Nah itu memang murni bahasa Jawa atau itu serapan? Itu Bang. Jumadi lakir. Ya. Jumadi lakir. Kalau di dalam kalender banyak bahasa serapan. Jadi itu semenjak Sultan Agung mengakulturasikan antara kalender Hijriah dengan kalender Jawa. Walaupun sebenarnya itu sangat dipaksakan dan sebenarnya tidak mungkin gitu karena kalender Hijriah itu berpedoman lunar atau bulan. Sementara kalender Jawa ini berpedoman solar atau matahari. Di situ ada sebuah pemaksaan yang sebenarnya nggak bisa. Yang akhirnya tetap Jawa yang dikalahkan. Ini yang kita sayangkan. Tapi barangkali pada masa itu Sultan Agung memiliki landasan tersendiri kenapa dia melakukan itu. Banyak yang di kalender Jawa Sultan Agungan itu serapan semua. Mulai dari tahun Alif ya. Tahun Gal. Barang tahu krungu. Tahun Wawu. Nah, ini kan semua serapan itu bukan bahasa Jawa. Terus bulannya mulai dari bulan Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab. Rejab kan bahasa Arab semua ini. Nama harinya Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu ini juga bahasa Arab semua. Kalau bahasa kita kan Radite, Soma, Anggara, Budo, Respati, Sukro, Tumpak. Nah ini yang kalau kita mulai menyadari ini tentunya nanti ya kita harus, kalau kita punya bahasa sendiri kenapa kita memakai bahasa bangsa lain? Apalagi dengan cara merendahkan milik kita sendiri, ini yang kita sayangkan. Nah, kemarin yang saya sempat dikritik ini sama teman-teman, saya menggunakan kata silaturahmi. Nah, ini saya dikritik. Ya, saya dikritik habis-habisan itu di grup Rakat Prasojo saya juga dikritik, di Facebook saya juga dikritik. Nah, cuman nampaknya waktu itu Mas Tommy ini agak sungkan mengkritik saya. Dia bertanya apa? Dia mengkritik dalam bentuk pertanyaan. Romo, silaturahmi ini bahasa apa ya? Apa kita nggak punya bahasa sendiri gitu. Terus akhirnya ada yang menjawab misalnya anjang sana. Silaturahmi bisa anjang sana, bisa sambang. Sowan kategori sowan tergantung yang kita mau datangi siapa dulu. Kalau yang kita datangi itu grade-nya di atas kita sowan. Oh, gini. Jadi kalau yang kita datangi itu ya apa grade-nya di bawah kita ya dulan biasa, kata dulan. Jadi silaturahmi bisa diganti anjang sana, bisa diganti sambang sedulur. Nah ini saya waktu itu ya, oh iya saya dikritisi sama Mas Tommy ini ya terima kasih dan inilah bentuk Rakat Prasojo yang benar seperti itu karena kita lembaga kajian jadi tidak serta-merta yang namanya Sutrima itu benar sendiri gitu loh. Kita tidak berkonsep dogmatis kalau Rakat Prasojo ini. Jadi kalau ada yang kurang pas dari saya ya silakan dikritisi. Tentunya dengan dikritisi dengan tidak meninggalkan etika dan tata krama kita sebagai orang Nusantara, khususnya orang Jawa. Ada lagi Mas Bakti? Ini sekarang gantian Mas Anton ngasih sumbangan. Monggo ya Mas, Mas Anton. Boleh nambahi, boleh bertanya. Barangkali Mas Anton pernah dengar bahasa apa? Terus ini sebenarnya kita punya nggak sih bahasa itu? Bahasa apa ya? Selama ini yang saya tahu bahasa Jawa ngoko. Iya, coba tahunya apa? Siapa tahu ternyata itu malah bukan bahasa Jawa nanti. Aku, lah ini aku ya bahasa Jawa Pak. Nggih, aku bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Kulong ya. Nggih, kulong berarti ya. Kulong, nggih. Ingsun itu juga bahasa Jawa. Ingsun. Nggih.
Kalau kamu sampean nggih. Kowe, Oh kowe. kon, sampean. Kasar kayaknya. Nih, sing ngandika. Ini yang saya pertanyakan yang tadi kan belum terjawab. Sejak kapan manusia ini punya kata-kata itu loh? Oh, waduh. Bisa berkata-kata itu dari mana awalnya itu loh. Jadi secara teori mulai kapan manusia itu punya bahasa? Iya. Ya tentunya sejak lahir. Manusia itu mulai kapan punya bahasa? Ya sejak lahir. Jadi ketika manusia itu lahir, dia nangis, oe, itu kan bahasa. Itu bahasa semesta. Sehingga bayi lahir dimanapun berada, anak bangsa apapun, pasti bahasanya sama. Bahasa semesta. Oe itu bahasa semesta. Tangisan bayi. Nah setelah itu, dia akan menirukan bahasa yang diajarkan oleh orang tuanya. Itu barulah menjadi bahasa lokal. Kalau dia itu anaknya orang Arab, tentunya akan diajari bahasa Arab. Kalau dia itu orang Jepang, ya tentunya akan diajari bahasa Jepang. Nah, tapi bahasa semestanya kan oek tadi bahasa semesta gitu loh. Karena seluruh dunia bayi lahir masih oek gitu loh. Nah, sehingga pernah kita sampaikan di video kita yang lain, kok ada nama Tuhan, pasti nama lokal. Sehingga keyakinan Arab, ya lokal Arab. Keyakinan Yahudi, lokal Yahudi. Lokal bahasa keyakinan Jepang ya bahasa Jepang, bahasa lokal. Kalau itu suatu ajaran semesta, tentu bahasanya bahasa semesta. Salah satunya adalah bahasa bayi itu bahasa semesta. Coba kalau para pemirsa nggak percaya, coba googling tangisan bayi umpamanya bangsa Jepang, tangisan bayi bangsa Inggris, tangisan bayi bangsa Arab, pasti sama. Ini Mas Bakti Sugiono itu yang terbiasa dengan IT, coba nanti buktikan ya diskusi kita. Coba googling. Oh, tangisan bayi Skandinavia, tangisan bayi Kanada. Ini bahasa semesta. Nah, setelah si anak bayi tadi mulai belajar berbicara, ini tentunya akan menirukan bahasa orang tuanya. Kalau orang tuanya orang Inggris, ya tentunya akan belajar bahasa Inggris. Nah, yang lucu dan memprihatinkan adalah bangsa kita. Loh, kita ini katanya bangsa Indonesia, katanya kita ini orang Jawa. Loh, kadang-kadang anak kita diajari bahasa lain malah. Yang ini jadi keprihatinan kita ini tuh. Loh, kita ini jelas-jelas orang Indonesia, orang Jawa. Loh, anaknya malah diajari bahasa Arab. Ya, kita bukan biar orang Arab. Kelihatan keren kayaknya. Oh, keren. Iya, mungkin. Lah, keren itu kerelaren nih. Masa jadi keren malahan. Ya, kita harus malu lah kita. Oh, nah, bagaimana kita mau ngaku orang Jawa kalau kita ngurusi data kependudukan, nama Sutrimo, tanggal lahir ini, suku Jawa loh. Lah di situ ditulis suku Jawa tapi kita bahasa Jawa nggak ngerti. Ya malu loh. Seharusnya kita malu pada diri kita sendiri itu. Ketika anak kecil setelah owek-owek diajari bahasa oleh orang tuanya, yang orang Inggris ya diajari bahasa Inggris, yang Jepang diajari bahasa Jepang, yang Korea diajari bahasa Korea. Loh, kita ini loh orang Jawa, orang Indonesia, loh kok diajari bahasa Arab gitu. Kita kan jadi orang bingung gitu malah. Nah, ini yang jadi kita prihatin. Berarti ini kan kita mengkhianati leluhur kita. Kita mengkhianati orang tua kita. Padahal kita ada di dunia karena orang tua kita. Orang tua itu dalam artian leluhur. Karena bapak ibu kita pun juga tidak akan ada kalau tanpa orang tuanya. Bahkan saat ini anggaran negara itu ratusan triliun untuk membesarkan
bahasa asing tadi. Sementara untuk bahasa kita sendiri ini tidak ada anggaran dari pemerintah. Jadi yang durhaka ini kan ya bangsa ini durhaka, terutama para pemegang kebijakan, para pemerintah itu, pemegang kebijakan. Tidak tahu sampai kapan bangsa ini mengkhianati leluhurnya. Jadi udah paham ya Mas Anton ya sih. Mulai kapan manusia itu mengenal bahasa? Ya mulai lahir. Tapi ketika masih bayi itu bahasa semesta. Mulai menjadi bahasa lokal ketika dia mulai belajar berbicara. Taruhlah anaknya Mas Anton, keturunan suku Jawa. Tapi kalau mulai bayi lahir itu dipelihara, dirawat oleh orang Cina gitu ya, ya nanti akan diajari bahasa Cina. Ini banyak terjadi kayak kemarin waktu ada gempa bumi tsunami Aceh ya. Banyak anak-anak kecil yang istilahnya kehilangan orang tua terus akhirnya diadopsi dibawa ke Eropa sana, termasuk salah satunya anak angkatnya siapa? Pemain sepak bola itu, Ronaldo. Ya akhirnya diajari bahasanya Ronaldo gitu loh. Itu katanya kenapa yang taruh di hutan nanti bisa bahasa hewan nih kayaknya. Oh iya, sehingga ini pernah digambarkan dalam film ya Mas, dari Tarzan itu sama satunya lagi itu yang ya dia nggak ngerti bahasa manusia, dia ngertinya itu kan ya bahasa hewan. Setelah selesai, tapi pada waktu lahir tetap oe-oe itu bahasa semesta. Ya ada lagi Mas Anton. Apalagi udah? Nah, mana? Yang katanya ada kepercayaan dari Jawa itu awal kata dari kata tu itu loh. Apa itu memang dari Jawa? Wah kata tu saya nggak ngerti maksudnya Mas Anton. Itu saya pernah baca, Contohnya, dengar itu. Contohnya. Dari kata tu bisa ratu atau pi ada kata pi tutur gitu. Dari bahasa itu awalnya dari situ mungkin perkiraan saya. Ini saya dari saya ini. Ini sebenarnya ini Mas itu adalah tembung linggo. Tembung linggo itu kata dasar. Nah kata tutur itu omongan. Tapi ketika kita memberikan ke orang lain menjadi pitutur, atau kita mendapatkan sesuatu dari orang menjadi pitutur. Apanya dari kata tu itu loh. Bisa ratu, tu. Artinya yang ratu apa di depan, lu itu yang di belakang, di depan ada yang di belakang. Itu artinya katanya nggak sama. Ya, ini Mas Anton sendiri juga bingung dengan pertanyaannya gimana menjawab. Atau saya jadi teringat ini obrolan saya dengan Mas Bakti Sugiono beberapa jam yang lalu tentang kata datu. Nah, datu ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa kuno, datu itu. Sehingga datu menjadi kedatuan. Secara morfologi, kedatuan menjadi kedaton. Datu di beberapa wilayah menjadi datuk. Datu itu artinya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang terhormat. Datu. Sehingga kata kedaton itu memang sehingga di dalam bahasa Jawa yang lain kedaton itu adalah si tinggil, tanah yang tinggi, tanah yang dihormati. Atau tadi Mas Bakti Sugiono menceritakan orang Dayak ini kalau belajar ilmu yang tinggi di kedatuan juga. Coba itu lebih jelasnya bagaimana nih Mas Bakti Sugiono ini? Nah, ini pengalaman saya merantau. Ya. Ada sebagian tempat di Kalimantan itu ada yang masih pakai istilah kedatuan. Kedatuan. Seperti kedatuan Candi Agung dan ada beberapa desa itu masih ada yang menyebut dengan nama awalannya dengan sebutan kedatuan. Kan ada yang menyebut kedatuan Tumbang Anoy, kedatuan Tumbang Lahang. Nah, makanya ketika Romo Trimo memposting tentang asal usul dari riwayat
perkataan dari penyebutan dari pedatuan ini. Nah, makanya saya ingin ada penjelasan lebih komplit lagi lah, lebih lengkap lagi. Karena ternyata ya memang kolerasinya nggak beda jauh lah. Begitu ya. Terima kasih Mas Bakti Sugiono, dan waktu obrolan kita udah jelas ya Mas. Jadi datu memang dari bahasa Jawa kuno atau dari bahasa Sanskerta, artinya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang dihormati gitu. Sehingga datu kata linggonya, tembung linggo atau kata dasar, mendapat awalan ke dan akhiran an, menandakan sesuatu sesuatu lokus kan, sehingga menjadi kedatuan, atau kedatuan menjadi kedaton, menjadi tempat, tempatnya datu, tempatnya raja. Sehingga akhirnya kata ratu, datu dan ratu dari kata rat dan tu. Rat itu artinya jagat, tu itu dari kata datu tadi, misalnya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dihormati dari jagat, dari alam tadi. Alam yang tinggi. Iya, sehingga akhirnya ratu menjadi keratuan. Keratuan menjadi keraton. Ini sama dengan kedaton tadi. Jadi di tempat lain datu menjadi datuk. Itu menjadi, kalau datuk itu kan sosok. Lebih ke arah figur tokoh ya. Tapi kalau kedatuan itu tempat. Tempatnya para datu. Tempatnya sesuatu yang tinggi. Iya. Jadi tempatnya para ratu, tempatnya orang yang dihormati. Karena datu, datuk, ratu itu adalah sosok. Kalau keratuan tempatnya ratu. Kalau kedaton atau kedaton adalah tempat, kedatuan, kedaton, keratuan, keraton, ini adalah tempat. Tapi kalau datu, ratu, ini adalah sosok. Terus Mas, ada yang tambahkan? Ini saya nyoba mau nyari yang sudah dikumpulkan Mas Tommy Sahrial dari grup Rakyat Prasaja. Kemarin sempat yang mau bikin makalah itu, bikin listnya. Ini akan saya bacakan. Ini merupakan bentuk upayanya Mas Tommy ini. Bentar, ini nanti kita bacakan biar Mas Tommy-nya dan yang melengkapi ikut bangga. Dan ini nanti bisa berkembang ke yang lainnya. Jadi kalau kita punya bahasa sendiri, kenapa kita harus memakai bahasa bangsa lain? Kecuali ini yang disampaikan Mas Bakti ini, kalau transistor, kapasitor, resistor, prosesor, diode, ini kalau enggak bisa ya baru kita ambil serapan. Tapi kalau kita punya ini saya bacakan, ini tulisan dari Mas Tommy Sahrial. Yuk berbagi pengetahuan dan lakukan cara sederhana. Berikut ini menulis lagi bahasa daerah setempat yang hampir terganti dengan bahasa Dayoh. Menemukan bahasa daerah saat ini di rumah. Contoh, Tuhan. Nah, kita punya Sangjang Widi atau Sangjang Sukmo Kauka. Setelah itu salam, kita punya Rahayu, punya Tabe, punya Horas untuk salamnya. Jawa Rahayu, Tabe itu Dayak, Horas Batak. Terus silaturahmi kita punya Anjang Sana, punya Sambang Sedulur, punya Lawatan. Terus namanya contoh ini ya tadi termasuk Abi Umi, kita punya Bapak Ibu, punya Romo Ibu, Bopo Biung ya. Etika itu adalah Toto Kromo, unggah-ungguh ya.
Terus ada lagi apa yang disampaikan Mas Andri? Etika itu saya pernah dengar sebuah referensi itu serapan dari bahasa Inggris. Oh iya, etik kan itu ya. Nah, kita punya unggah-ungguh atau tata krama. Nah, kalau kita punya tata krama dan unggah-ungguh, kenapa harus pakai etika gitu loh? Terus sebagai contoh lagi ini almarhum. Nah, kita punya swargi. Nah, terus jenazah atau mayit itu dari bahasa Arab. Mayit itu juga bahasa Arab. Kita punya layon. Terus kuburan, makam, kita punya pesarian atau pasetran. Terus ini tulisannya tidak semuanya bisa saya bacakan karena ternyata ada beberapa yang nggak pas ini. Sebagai contoh namanya ini kata poligami ini ditulis kakehan kawin, ini salah. Poligami itu rabi wayuh. Terus ini apa lagi ini ya. Nah, cuman itu yang lainnya belum. Nah. Ada lagi yang ditambahkan, Mas? Ini kemudian ada, ini serapan katanya agak bias ya. 12 murtad sama dengan tulah. Nah, itu tulah ini serapan beda. Bahasa dari mana ini tulah ini? Nah, itu juga. Nah, ini ya. Sebetulnya murtad itu kurang lebih hampir sama ya Romo dengan berkhianat kan? Berkhianat, ya. Kalau munafik ini bisa kita punya kata mangro. Mangro ya. Mangro. Jadi munafik itu orang mangro. Kalau yang lainnya, kalau memang kita tidak punya, tidak apa-apa kita memakai bahasa serapan. Ya, barangkali itu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, nanti para pemirsa bisa pilah-pilah sendirilah. Jadi bahasa apa yang selama ini kita pakai, kita renungkan. Ini tadi kita pakai bahasa apa ya? Itu tadi bahasa asli bahasa kita atau tidak ya? Kalau itu bukan asli bahasa kita, itu bahasa dari mana ya? Nah, kita renungkan seperti itu. Kita tidak antipati dengan bahasa serapan, tidak. Kita tidak antipati dengan budaya asing, tidak. Tapi itu tadi, kalau kita sudah punya bahasa sendiri, sudah punya budaya sendiri, kenapa kita harus pakai bahasa atau budaya bangsa lain? Kalau kita sudah punya. Tapi kalau memang kita tidak punya, ya tidak apa-apa, gitu. Karena kita memang hidup global, hidup dengan dunia lain. Kita tidak mungkin menutup diri dengan dunia lain, gitu. Ini yang kita maksud, kita bukan antipati, gitu. Tapi kalau kita sendiri sudah punya bahasa sendiri atau budaya sendiri, kenapa kita harus memakai budaya atau bangsa lain? Ya. Udah cukup Mas Bakti? Ya. Mas Anton? Ya? Ada mau disampaikan? Dikit ya. Sekarang kan kita punya bahasa nasional. Yeah. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Yeah. Kalau kita menerima resapan dari bahasa lokal, berarti kita bisa kita nasionalkan gitu apa gitu atau gimana? Kalau kita menerima resapan bahasa asing, kita pakai bahasa itu kita nasionalkan. Apa begitu? Ya, saya ngerti maksudnya Mas Anton. Sebenarnya itu malah lebih bagus. Kita kan punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan ingat, secara sejarah bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Melayu. Nah, ketika kita bicara kosakata bahasa Melayu itu tidak sebanyak bahasa Jawa. Akhirnya apa? Akhirnya juga bahasa Indonesia itu banyak mengambil serapan dari bahasa Jawa. Dan itu lebih baik mengambil bahasa lokal daripada kita mengambil bahasa dari bangsa lain. Kita mengambil serapan dari bahasa Batak, tidak apa-apa. Toh itu masih saudara kita. Kita mengambil serapan bahasa Dayak, tidak apa-apa. Kita nasionalkan.
Toh itu milik sendiri. Daripada kita mengambil serapan dari bahasa bangsa lain. Contoh umpamanya kata kelapa. Kelapa itu dari bahasa Jawa. Tapi sekarang kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Kelapa ini bahasa Jawa kromo. Kalau bahasa Jawa ngoko ini kan kerambil. Kebetulan bahasa Melayunya itu juga karambil. Ada namanya. Kalau di Kalimantan umumnya orang Dayak nyebut nyiur. Nyiur. Nah, akhirnya menjadi lagu nyiur melambai. Tidak masalah, kita lebih baik menasionalkan bahasa lokal daripada kita mengambil serapan bangsa lain. Sepanjang yang penting itu tadi kita punya sendiri gitu loh. Saat ini nyiur termasuk kosakata bahasa Indonesia sekarang. Walaupun itu ya sudah masuk. Walaupun itu asalnya dari bahasa Kalimantan umumnya. Hampir rata nyebut kelapa itu nyiur. Kalau bahasa Melayu itu karambil. Saya pernah di sana itu nyebut karambil. Nah, karambil itu mirip bahasa Jawa, kerambil. Tapi yang diadopsi kan kelapanya. Kelapa itu dari bahasa Jawa. Terus contoh tangan. Tangan ini juga bahasa Jawa. Nah, kamu inggile asto. Yeah. Kalau bahasa Dayaknya lenge. Lengen. Lengen tuh bahasa Jawa. Iya. Akhirnya bahasanya kan lengan. Bahasa Indonesianya. Itu juga serapan dari bahasa Jawa. Serapan dari berbagai bahasa Nusantara. Kalau lengek itu dari bahasa mana? Dayak tuh. Dayak Kahayan. Dayak Kahayan. Iya, Lengek, lengan. Bahasa Indonesia menjadi lengan. Nah, itu lebih bagus tuh. Terus tadi kelapa, terus ganti menjadi kepala. Kepala ini juga serapan. Kalau bahasa Melayu kelapa saya lupa ya. Kalau kepolo ini kan bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa ada yang nyebut yang ini yang lebih halus sirah. Sirah itu lebih halus. Kalau kromo inggile kan mustoko. Kalau bahasa Dayaknya takluk. Bahasa kasarnya ndas. Nah, tapi kalau dari dalam tata kerama Jawa, ndas itu hanya untuk hewan. Manusia ya sirah. Sirah ya. Atau bahasa kromonya mustoko. Nggih. Sirah. Oh, sirah. Bukan sirah. Sirah kali sirah beda. Sirah itu siro, kowe. Sirah. Jengan diko. Beda. Jadi, nah, ketika kita bicara sastra, sebenarnya sastra Jawa itu ketika sudah bicara sastra ini sulit untuk dipalsukan. Kenapa? Karena di dalam sastra Jawa, di dalam tembang itu kita mengenal guru lagu, guru wilangan. Nah, ini sulit untuk dipalsukan gitu loh. Karena sebagai contoh gini. Tadi sirah sama sirah. Artinya beda. Terus umpamanya ini mirip-mirip. Karno, telinga. Terus krono itu sarono. Krono itu menjadi karna. Karna itu sudah bahasa Jawa kuno. Nah, anehnya banyak orang-orang sekarang ini karna itu kan serapan menjadi bahasa Indonesia sekarang. Padahal itu dari kata karono. Jadi karna, karono, menjadi karna di dalam bahasa Indonesia. Banyak orang kita karna ini karena bahasa Indonesia
terus di Jawa ini lagi menjadi keranten. Nah ini salah gitu loh. Wong kita karena sendiri kan sudah dari bahasa Jawa kuno, karono. Kenapa setelah ini ngomong karena itu udah bener, kenapa harus jadi keranten gitu loh. Di sini kan guru lagunya sama. Krono, karono, karno. Tapi guru bilangannya kan beda. Ini artinya sudah beda. Sehingga ketika kita bicara sastra Jawa, sebenarnya terjaga keasliannya. Sulit untuk dipalsu. Karena ditambah satu huruf aja udah artinya beda. Tadi kata sirah ditambah sirah artinya beda. Karno ditambah tengahnya karono atau karna artinya beda. Karena karno artinya kuping. Ini kalau kita punya bahasa sendiri, kenapa kita harus memakai bahasanya bangsa lain? Padahal disitulah bentuk jati diri kita. Karena apa? Karena bahasa menunjukkan bangsa. Ingat para pemirsa semua, bahasa menunjukkan bangsa. Jangan kita mengaku orang Jawa kalau kita nggak bisa bahasa Jawa. Tapi saat ini memang orang sudah mulai malu ngaku Jawa. Bahkan saya benar-benar pernah merasa sakit hati. Ini nggak bisa apa-apa. Karena kita bukan orang yang gampang emosi gitu. Pernah saya ini waktu itu diundang untuk ngisi acara Sarasehan Budaya di sebuah pantai di Malang Selatan sana. Nah, setelah acara kami ini ada pagelaran wayang kulit. Karena saya merasa orang Jawa seneng wayang kulit, saya akan mencoba mendekat ke rombongan dalang dan para krunya. Terus waktu itu si dalang ini mengatakan kepada temannya, "Loh, kok udah datang? Apa kamu bareng orang-orang Jawa itu ya?" Kayak seperti ada nadanya itu nada melecehkan gitu. Loh, dia ini dalang. Kan aneh. Berarti apa? Si dalang ini hanya pekerjaan. Dia dalang itu hanya sekedar pekerjaan cari duit. Tapi dia tidak menjiwai karakter Jawa. Sehingga seperti sinis gitu. Orang-orang Jawa itu ya asing terhadap sesamanya sendiri, merasa asing terhadap sesamanya sendiri. Padahal saudara dianggap asing, dia sendiri tidak repot. Padahal dia sendiri dalang, dia cari duit lewat seni budaya Jawa. Saya dengar gitu madek di hati saya. Loh, ini orang ini cuma sekedar cari duit di seni budaya Jawa, tapi tidak menjiwai Jawa. Dan itu pernah juga saya temukan itu orang yang pekerjaannya adalah panotocoro, pengantin. Dia waktu itu cerita ke saya. Dia waktu itu baru nge-MC manten di suatu rumah orang yang di situ masih ada sajen-sajennya. Dia mengatakan ke saya itu agak sinis juga melihat sajen. Dia seperti menghina. Kita ngobrol ke saya dengan kepala tuan rumah yang pakai sajen tadi. Dia lupa kalau ini adalah tradisi Jawa. Ngapain sih pakai sajen-sajen? Saya dengar tuh prihatin loh. Anda ini cari duit lewat tradisi Jawa, panotocoro pengantin. Tapi kenapa ketika orang Jawa menggunakan tradisi Jawa dengan sesajennya, dan ini kan bentuk harmonisasi alam semesta ini. Loh dia seperti sinis. Kalau Anda berarti dia ini hanya sekedar cari duit lewat kemampuan dia itu nge-MC, tapi dia tidak menjiwai. Ini yang seringkali kadang-kadang saya prihatin.
Dan ini pernah juga ini terjadi. Saya ini ditelepon orang Bali yang kebetulan punya rumah di Malang untuk kos-kosan. Nah, saya selama ini karena dia belum menemukan orang yang dia percaya, dia mempercayai pada orang terdekat di rumahnya tadi. Rumah tadi digunakan untuk berbagai untuk kegiatan dia. Nah, akhirnya orang tersebut kenal saya. Saya dimintai tolong supaya saya bakar dupa di situ. Nah, saya nyoba bakar dupa di situ. Orang yang awalnya dipercaya tadi itu tanya ke saya, kenapa sih kok bakar-bakar dupa? Terus saya jawab, nah ini kan leluhur kita dulu seperti itu, leluhurnya orang Jawa. Oh berarti beda, leluhur saya nggak seperti itu. Loh, dia tuh malu mengatakan dia itu keturunan Jawa. Kalau dia orang Jawa tentunya kan terbiasa leluhurnya itu dulu bakar dupa terus. Ya. Tapi ini kan aneh. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini kalau dilanjutkan nanti melebar. Padahal tema kita adalah kalau kita punya bahasa sendiri, kenapa kita memakai bahasa bangsa lain? Karena bahasa menunjukkan bangsa. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu.